Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Selasa 26 Maret 2024. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Bacaan firman Tuhan hari ini sampai pada pembacaan kitab Wahyu pasal yang pertama. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa bersama. Tuhan Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang memberkati dan memelihara kami sampai hari ini. Biarlah semua kebaikan Tuhan menjadikan kami semakin mengenal pribadi Tuhan. Karena itu kami mau terus hidup dalam ketaatan firman-Mu. Setiap kali kami baca firman Tuhan dan merenungkan, mampukan kami untuk dapat memahaminya, serta Tuhan yang menuntun untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan melalui hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Inilah diri kami sedia belajar firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pembacaan kita pada hari ini, kita masuk dalam kitab Wahyu, kitab yang terakhir dari seluruh Alkitab. Kitab Wahyu pasal yang pertama yang menjadi bahan perenungan kita di ayat 1 sampai yang ketiga. Kita ambil 3 ayat pertama dari 20 ayat dalam Wahyu pasal 1 ini yang menjadi perenungan bagi kita. Demikian firman Tuhan. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menurut apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian pembuka kitab Wahyu ini menunjukkan ada 4 hal. Yang pertama, Yesus Kristus berkenan memberikan wahyu. Ayat yang pertama. Lalu yang kedua, wahyu itu bertujuan supaya orang-orang tahu hal yang akan segera terjadi. Dan yang ketiga, wahyu itu diberikan melalui malaikat kepada Yohanes. Jelaskan di dalam ayat 1 dan yang kedua. Serta yang terakhir, yang keempat, kitab Wahyu pasal pertama ini menunjukkan orang yang berbahagia ialah yang mau membacakan, mendengarkan, dan menuruti wahyu itu. Itulah ayat yang ketiga. Dari keempat hal itu yang tertulis dalam pembuka kitab Wahyu, tampak bahwa Tuhan tidak ingin orang-orang percaya hidup dalam ketidaktahuan. Sebab ketidaktahuan bisa menyebabkan kekhawatiran yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpercayaan. Terlebih lagi pada saat itu jemaat dianiaya oleh berbagai pihak karena iman mereka kepada Tuhan Yesus. Tuhan hendak menguatkan iman mereka. Tuhan memandang perlu jemaat mengetahui hal-hal yang akan terjadi, baik maupun buruk. Juga hal-hal yang bisa menjadi pengharapan bagi setiap orang percaya. Tak lupa hal-hal yang perlu mereka lakukan dalam segenap kondisi yang mereka hadapi. Catatannya adalah jemaat harus mau melakukan hal-hal yang ditunjukkan Tuhan dalam kitab Wahyu itu. Tahu dan mau, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Tahu hal yang terjadi, demikian juga dia mau melakukan hal yang semestinya dilakukan. Kiranya hal itu tidak hanya berlaku bagi jemaat-jemaat yang dahulu menerima kiriman surat berisi wahyu kepada Yohanes.
Firman Tuhan terbuka bagi kita pada masa sekarang ini. Bahkan dapat kita baca dengan bahasa kita sendiri dalam bentuk buku cetak maupun juga dalam bentuk digital di era digitalisasi seperti saat ini. Di negara Indonesia pun tak ada larangan untuk beredarnya Alkitab firman Tuhan. Kita dapat dengan mudah mengakses firman Tuhan sehingga tahu hal-hal yang Tuhan firmankan kepada kita. Untuk menjadi tahu itu mudah, hanya saja untuk menjadi mau itu perkara yang lain. Orang bisa saja sangat tahu akan isi firman Tuhan, tetapi tidak mau melakukannya. Itulah tantangan yang dihadapi kita pada masa sekarang ini. Kalau zaman dahulu untuk tahu saja sulit karena keterbatasan teknologi, sekarang di tengah segala kemudahan, di tengah segala kemajuan zaman, tantangannya adalah mau menuruti firman Tuhan atau tidak menuruti firman Tuhan. Marilah kita sebagai umat atau jemaat Tuhan yang hidup di masa sekarang tidak menyia-nyiakan kemudahan untuk dapat mengakses firman Tuhan. Mari kita setia membaca firman Tuhan. Mari kita terus mencari tahu kehendaknya di dalam firman Tuhan. Dan lebih dari semua itu, kalau kita sudah tahu, kita sudah paham, lebih dari semua itu adalah kita melakukannya. Karena orang yang berbahagia adalah mereka yang mendengar serta melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan ditulis bukan sekedar menjadi pengetahuan bagi kita. Walaupun di dalamnya banyak sekali pengetahuan, kekayaan yang kita dapatkan untuk kita semakin mengenal Tuhan. Tetapi yang diinginkan Tuhan ketika kita memahami apa yang dimaksudkan kitab suci, firman Tuhan, maka kita melaksanakannya dalam hidup kita sehari-hari. Hanya dengan melakukan firman Tuhan, nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan dikenal oleh banyak orang. Dan biarlah firman yang boleh kita baca renungkan setiap hari termasuk hari ini, kita dapat dengan antusias menerapkannya dalam hidup kita setiap hari. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan. Biarlah Tuhan memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman, karena hanya dengan itu nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Inilah diri kami sedia menjadi pelaku firman. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.